Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita HS Auto Lighting. Gimana nih kabar Mas Bro semua, Mbak Bro semua, Bu Bro, Pak Bro semua. Pokoknya mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat dan baik-baik aja semua Mas Bro ya. Karena kondisi cuaca sekarang lagi kurang baik. Terus jaga kesehatan kita dan keluarga kita di rumah ya. Oke, yang belum subscribe channel kita, kepletut. Yang belum subscribe channel kita, monggo di subscribe dulu Mas Bro, supaya kita lebih bersemangat lagi nih untuk kontennya, supaya kita lebih rajin lagi nih untuk kontennya. Dan sebelumnya terima kasih juga untuk brand IDM yang udah support channel kita untuk beberapa produknya yang dari mereka sendiri bersedia kita review apa adanya ya Mas Bro. Jadi kita nggak khawatir untuk harus ngebagus-bagusin brandnya, harus ngebagus-bagusin lampunya yang nggak terang tapi kita bilang terang banget, yang jelek kita bilang bagus, yang biasa aja kita bilang bagus. Nah, di sini untuk brand IDM dan LPM bersedia untuk kita review apa adanya sesuai dengan yang ada. Bagus kita bilang bagus, jelek kita bilang jelek, biasa aja kita bilang biasa aja, dan standar kita bilang standar. Nah, oke, di depan kita ini ada satu buah lampu laser LED ya dari brandnya IDM. Nah, seperti apa sih isinya, kita bakalan langsung unboxing dulu. Nah, bismillah. Jadi dia ternyata lampu laser LED dengan tipe 4 lensa ya. Wah, cakep nih. 4 lensa. Dia udah dapat topinya ya untuk di bagian sininya, jadi bisa kalian pasang topinya boleh dan enggak juga boleh. Nah, kalau enggak polos seperti ini ya. Untuk kelengkapan di dalamnya seperti biasa, dia mendapatkan bracket, baut, dan kunci ya. Oke, kita kesampingkan dulu untuk ininya. Sekarang kita fokus ke unitnya. Nah, jadi unitnya seperti ini ya. Dia 4 lensa oval, cakep nih. Harga murah banget bro. Untuk brandnya IDM harganya dana-dana pelajar deh. Kalian langsung aja meluncur ke link pembelian yang udah kita cantumkan di deskripsi video ini ya Mas Bro. Jadi kalian langsung tinggal klik linknya aja dan kalian langsung meluncur ke link produk lampu ini ya. Nah, untuk bahannya materialnya aluminium ya, bukan plastik ya. Belakang tanpa kipas, dia jadi pendinginan mengandalkan sirip-sirip ini aja. Dan di sini ada laser brandnya dari IDM. Ya, untuk fisiknya seperti ini, dan dia kabelnya 3 kabel ya. Jadi di sini ground, low beam lampu dekat dan positif lampu dekat dan positif lampu jauh ya. Seperti ini jadi untuk fisiknya. Oke ya, sekarang kita mau coba tes untuk outputnya seperti apa. Kita tes wattnya dulu ya, sorry lupa. Kita cek wattnya dulu, dia ada di berapa watt ya. Sebentar. Oke, kita mau cek dulu untuk wattnya ada di berapa watt. Kita mau lihat dulu ya low beam yang mana. Oh, low beamnya nih yang kuning ya. Low beamnya kuning. Dia ada di 30 watt ya. Dia turun tapi dia kurang lebih kita anggap aja di 30 watt untuk low beam. Dan high beamnya pun pasti sama sih di 30 wattan juga ya. Untuk high beamnya di 30 watt ya. Dan ini dia low beam dan high beam bisa nyala bareng atau enggak ya? Oh bisa.
Dia di saat low beam dan high beam nyala barengan, wattnya turun jadi di 28 watt ya. Nah, oke, sekarang kita tampilkan dulu di dinding. Kita sekarang mau coba yang low beamnya dulu ya. Nah, cakep nih. Oke, ini dia untuk outputnya. Padat ya, dia untuk di area sininya padat ya. Kalian bisa lihat tuh, padat banget untuk di area sininya. Dan untuk cutoff di sisi atasnya, sininya sih rapi ya, cuman ada kebocoran, bukan kebocoran sih ya, bias, ada bias di area sininya cukup lumayan, tapi dia fokus spotnya ada di area sini ya. Dia sayangnya cutoffnya kurang rapi, kurang tegas untuk di cutoff, jadi dia masih ada sisi bias di area sini ya. Padahal ini udah oke banget nih, tajam ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk titik fokusnya ada di sini ya, fokus banget. Dan untuk kanan kirinya cukup padat ya, dia ada sedikit, pokoknya dia nih biasnya di sekeliling inilah biasnya ya. Itu warna kuningnya pekat ya bro ya. Oke, sekarang kita mau coba untuk high beamnya. Nah, untuk high beamnya seperti ini ya, dia pekat juga untuk high beamnya. Di sini sama ya, dengan karakter yang kuningnya pun sama pasti, dia padat di area sini, dan dia ada bias ke area sini ya. Ini sayang banget ada biasnya. Kalau nggak ada biasnya, dia fokus sampai cutoffnya sampai ke yang fokus ini aja, saya rasa lebih oke nih. Tapi dia biasa nggak terlalu tinggi banget ya, nggak terlalu nyampe atas banget gitu, dia cuman sedikit sih, cuma tetap masih ada biasa untuk di sekeliling area ini ya. Kanan kiri atas bawahnya masih ada biasa. Sebenarnya kalau dia biasa ada di area bawah sih ya oke-oke aja, tapi ini ada sedikit bias di area atas, cuma dia nggak parah ya, masih cukup oke lah. Dan saat dia nyala dua-duanya seperti ini ya. Nah, seperti biasa yang kita jelaskan ya, di saat lampunya nyala dua-duanya, pasti intensitas cahayanya bakalan berkurang 50% ya. Kalian bisa lihat dari yang warna putih, saat warna kuning kita nyalain, dia putihnya jadi menurun sekitar 50% kepadatan cahayanya ya. Jadi saya tuh lebih suka untuk nyala sendiri-sendiri, itu lebih oke deh. Jadi kalian kalau misal mau jadi lampu tembak seperti dia kalau pas nembak ya, tep gitu. Nah, sekarang kita meluncur ke jalan, kita langsung tes di jalan ya. Oke, sebentar. Oh iya, sorry. Lupa. Kita coba tes laksnya dulu, bro. Nanti kita dikomplain lagi. Kok laksnya berapa laks, Bang? Kok nggak dicek laksnya ada di berapa? Nah, nanti sebelum kita dikomplain, dan karena kita ingat jadi kita langsung tes laksnya dulu ya. Pertama kita coba dari yang warna kuningnya. Sorry bro ya, lupa nih, beneran lupa ini, bukan disengaja nggak mau tes laksnya ya. Nah, oke, sekarang kita cek untuk low beamnya ya. Dia sebentar, kita majuin dikit karena ini nggak 5 meter ya. Kita majuin dikit supaya dia jadi 5 meter jaraknya. Agak kita atur dulu. Nah, kita cek untuk low beamnya dulu ya. Ini cukup padat nih bro. Kita tes di maksimal ya. Wah,
oke nih. 4 lensa, murah, nggak sampai 100.000. Low beamnya yang kuning kita dapat 1039 lux, sorry. Playcut terus dari tadi. Ya, jadi untuk low beamnya kita dapat di 1039 lux ya. Kita coba langsung high beamnya. Nah, high beamnya pasti naiknya lebih mantap. Nah, oke. Untuk high beamnya kita dapat di 1576 lux ya. Ini cukup tinggi untuk laser LED harga puluhan ribu, ini udah oke banget nih. Oke, jadi low beamnya dia dapat di 1000-an lux yang kuning, dan high beam warna putihnya dia dapat di 1500 lux ya. Baik, kita standby dulu. Oke, ini lampunya agak panas ya bro ya. Sorry, kita pakai sarung tangan dulu. Kita coba dari low beamnya dulu ya. Oke, bismillah. Nah, ini low beamnya, wah cakep nih. Low beamnya kuningnya padat ya, seperti yang kita bilang tadi. Nah, tapi kalau udah di jalan dia biasa nggak terlalu over ya, maksudnya masih aman lah. Kalian bisa lihat di area sini ya. Nah, kalau ketinggian seperti ini pastilah dia tembus ya untuk biasa sampai ke atas. Tapi kalau kita kasih dia jarak segini, oke punya deh. Dia nggak nyampe ke atas ya, dia cukup sampai sini aja dan masih aman untuk pengendara di arah lawan ya. Untuk karakternya seperti ini. Nah, ini kan nggak ada kipas ya, pendinginannya dia diandalin dari headshrinknya ini aja. Terkadang ada yang tanya, bang itu kalau dipakai riding berjam-jam aman atau enggak bang? Terus ada yang tanya lagi, bang kok lampunya baru nyala sebentar udah panas ya bang? Nah, jadi di sini kita sedikit mau kasih penjelasan. Kalau panas, ya memang panas. Ini kita pakai sarung tangan ya. Tapi panasnya itu nggak sampai panas kayak bakalan meleleh, bakalan terbakar gitu, nggak. Panasnya itu ya nih masih bisa lah kita pegang seperti ini ya. Ya hangat-hangat mendekati panas lah. Itu untuk ada yang nanya panas, kok panas ya? Nah, itu wajar. Karena dia hidup ya mas bro ya. Kecuali yang berbahaya tuh dia mati tapi dia panas. Nah, baru mungkin ada konslet di kabelnya atau gimana. Tapi kalau di posisinya hidup, dia panas, ya itu wajar lah, namanya lampu hidup ya. Dan yang kedua poinnya, misalnya dia tanya bang untuk dipakai riding berjam-jam aman nggak? Insya Allah aman mas bro. Selagi kendaraannya dalam posisi jalan ya. Karena dia nanti bakalan dapat pendinginan dari angin-angin yang di jalan. Dan tapi kalau untuk perjalanan yang udah nyampe di atas 1 jam, kalau bisa itu kalian istirahatkan lampu ini kurang lebih 5 menit untuk mendinginkan body dia ya mas bro ya. Ibaratnya kita kasih istirahat sejenak lah untuk 5 menit. Nanti setelahnya baru kalian hidupkan lagi, misal sejam. Nah, berikutnya nanti off kan lagi 5 menit, begitulah kira-kira supaya dia nggak terlalu panas ya. Jadi dia bisa lebih oke.
Dan yang selanjutnya apa tadi ya, agak-agak lupa. Ada yang nanya juga biasanya, "Bang, itu awet nggak ya? Bang, awet berapa lama?" Ya sekarang kita gini aja bro, untuk barang elektro dia kita nggak bisa prediksi ya, mau awetnya berapa bulan, berapa hari, berapa jam, berapa tahun ya, kita nggak bisa tebak. Intinya barang itu mati, ya udah memang udah waktunya kita ganti gitu. Mau ganti tipe yang sama atau mau coba tipe yang lain, itu it's okay lah. Nah untuk produk ini nggak perlu khawatir ya, biarpun ini misalnya kalian pakai beberapa bulan mati, kalian bisa beli lagi, toh ini harganya murah banget, nggak sampai 100.000, masih di puluhan ribu kalian udah dapat laser LED 4 lensa seperti ini dari brandnya IDM ya. Ini untuk low beamnya seperti ini udah cukup oke ya. Sekarang kita coba untuk high beamnya. Oke, bismillah, ini untuk high beamnya. Wah, cakep nih. Jadi dia cukup padat ya bro, dengan 4 lensa 30 watt ini udah oke. Di kelas harga di bawah 100 ribuan ini udah ajib lah. Dana pelajarnya dapat, terangnya juga oke. Jadi kalau kalian mau pasang di motor atau di mobil ini bisa banget ya. Kalau untuk di mobil biasa ini kita pasang di grill, bagian grill. Jadi untuk di mobil tuh kalian bisa pasang lebih dari satu ya. Tapi nah, sama ada juga pertanyaan sering begini, "Bang, itu pakai relay atau nggak pakai relay Bang amannya?" Sesuaikan aja dengan tipe kendaraan kalian, kelistrikannya oke atau enggak. Jadi kalian bisa sesuaikan. Tapi kalau untuk lampu yang di atas 20 watt, menurut saya pribadi ya, lebih oke pakai relay set deh, biar lebih aman dan dia terangnya pun pasti beda tanpa relay dan menggunakan relay. Menggunakan relay dia bakalan lebih stabil untuk cahayanya ya. Oke, gitu aja penjelasan dari kita. Jadi kesimpulannya untuk laser LED SQL 4 mata dari brandnya IDM ini ya, yang tanpa kipas, paket murah meriah, dana pelajar oke banget. Jadi untuk harga di bawah 100.000 kalian udah bisa dapat SQL 4 mata tanpa kipas ya, dengan karakter cahayanya kita nggak lebih-lebihkan, nggak kita kurang-kurangin ya. Cahayanya cukup oke lah untuk di harga puluhan ribu ya. Tapi kalau kalian berharap terang banget, buang jauh-jauh ekspektasi kalian ya. Tapi untuk di harga segitu ini udah cukup worth it lah. Jadi kualitasnya nggak rendah ya, sedang lah. Untuk harga segitu ini udah cukup oke banget. Jangan kalian bandingin dengan yang harganya, misalnya yang SQL 4 mata harganya ada yang 300 sekian atau 400 sekian atau di atas 200 atau di atas 100.000, hampir 200, nggak bisa ya, karena ini di bawah 100.000. Jadi kalau mau head to head yang harganya kurang lebih sama, dan kalaupun selisih ya selisihnya nggak banyak lah, dan dia tipe yang tanpa kipas juga ya. Oke, segini aja review dari kita untuk SQL 4 mata dari brandnya IDM. Thank you banget buat yang udah nonton video kita. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka dengan video kita. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya di channel HS Auto Lighting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.